love the chase and the hunt, and I set the pace. Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda, Mauro Zelstra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zelstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zelstra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest, ujar Mauro Zelstra. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap, Fardi Bahdim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi, Mauro Zelstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zelstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda. Dengan catatan tersebut, Mauro Zelstra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda musim lalu. Dia, Fardi, bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungan juga dengan PSSI, katanya. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ucapnya. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka enggak harus langsung undang aku, mereka bisa nonton aku dulu kalau mereka mau dan aku sangat terbuka, ucapnya. Mauro Zelstra menyebut PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Pasalnya, semakin bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, maka kemampuannya pun akan semakin bertambah. Aku pikir akan lebih ideal lagi jika bermain untuk Indonesia karena sudah memiliki level sepak bola profesional senior, kita akan lihat ke depannya, ucapnya. Penampilan memukau timnas Indonesia dalam sejumlah turnamen internasional mendapat atensi dari tim-tim besar Asia. Kabar tersebut bahkan telah sampai ke legenda Jepang yang menantang Shin Tae-yong lantaran tak menyangka dengan pencapaian timnas Indonesia itu. Seperti diketahui, performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 layak mendapat apresiasi karena mewakili Asia Tenggara ke ronde ketiga. Timnas Indonesia mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus berhak menyusul Irak ke babak selanjutnya. Namun, di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, perjuangan timnas Indonesia akan semakin berat karena telah ditunggu tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, sampai Iran. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga kembali berpeluang menghadapi negaranya sendiri apabila timnas Indonesia berada satu grup dengan Korea Selatan. Meski menjadi negara dengan peringkat FIFA terendah yang mampu lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun tim-tim Asia sudah mulai pasang alarm bahaya jika bertemu timnas Indonesia. Salah satu yang angkat bicara mengenai ancaman bagi negaranya jika menghadapi timnas Indonesia ialah Keisuke Honda, legenda Jepang sekaligus klub AC Milan. Keisuke Honda diketahui pernah merasakan sulitnya saat bertemu timnas Indonesia ketika dirinya menjadi juru latih tim Kamboja di SEA Games 2023. Kapten tim Jepang di Piala Dunia 2014 itu sempat tak menyangka kalau timnas Indonesia bisa mencapai level tertinggi di pentas Asia. Setelah berhadapan langsung di SEA Games 2023 hingga menyaksikan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, Keisuke Honda tak segan puji pasukan STY.
Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya pemain komplit, kata Honda. Memang jika melihat kedalaman skuad Garuda saat ini, timnas Indonesia merupakan salah satu yang punya kualitas setara antara tim utama dengan cadangan. Apalagi timnas Indonesia telah ketambahan pemain keturunan Belanda yang telah menyelesaikan naturalisasi seperti J.I.Z, Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Ragnar Oratmangun. Terbaru, Kelvin Verdong dan Maarten Paes juga telah menjadi WNI meskipun nama terakhir masih harus menyelesaikan prosedur demi bisa tampil untuk timnas Indonesia. Situasi inilah yang membuat Keisuke Honda tidak segan-segan mengapresiasi timnas Indonesia sebagai tim paling berkembang di level Asia Tenggara. Indonesia ini merupakan tim terlengkap di kawasan Asia Tenggara tersebut, sambungnya. Di lain sisi, Jepang sejatinya pernah berhadapan dengan timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 beberapa waktu silam. Ketika itu, Jepang menang dengan skor 3-1 atas timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 walaupun harus melaluinya dengan bersusah payah. Kendati demikian, Keisuke Honda belum kapok akan hal itu dan dia mengatakan kalau Jepang siap kembali bersua timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik untuk menunggu pertandingan antara mereka timnas Indonesia dan tim Jepang di kualifikasi Piala Dunia, jelasnya. Timnas Indonesia menempati pot ke-6 di undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Jepang berada di pot 1 sehingga kedua tim berpeluang bertemu di grup yang sama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan saat ini pihaknya masih berusaha agar kiper FC Dallas Maarten Paes untuk masuk skuad timnas Indonesia. Maarten Paes diharapkan bisa segera bergabung dengan tim asuhan Shin Tae-yong untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, menurut Erick, masih ada beberapa kendala yang mesti diselesaikan. Untuk Maarten Paes, kita masih terus berusaha untuk menarik Maarten Paes menjadi pemain kita dan sudah mengangkat sumpah menjadi WNI, kata Erick. Erick menjelaskan, proses administrasi Maarten Paes di FIFA masih belum rampung. Dia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang mesti dihadapi agar kiper berusia 26 tahun itu segera bisa berkostum tim Garuda. Tapi, proses administrasi di FIFA-nya masih berjalan panjang karena tentu ada tantangan-tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju, jadi itu yang kita dorong, ujarnya. Sebelumnya, Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta pada Selasa 30/4 pagi WIB. Dikutip dari situs resmi kantor wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, pengambilan sumpah Maarten Paes dipimpin Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Dalam foto yang diperlihatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, terlihat Maarten Paes menggunakan peci hitam dan dasi merah saat mengambil sumpah menjadi WNI.